Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Bambang Suprayitno dan Ibu Ndaru Wahyuni sebagai dosen pengampu yang saya hormati, di sini kami mahasiswa Pendidikan Ekonomi Angkatan 2021, Fakultas Ekonomi Universitas Yogyakarta kelas A, ingin menjelaskan materi tentang oligopoli guna melengkapi tugas pembuatan video Mikroekonomi 1. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Rizky Adi Prabowo, dengan NIM akhir 003. Selanjutnya ada Alia Anggraini dengan NIM 034, Nasiwa Dimas Galeh dengan NIM 035, dan yang terakhir ada Miftahul Jannah dengan NIM terakhir 039. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh rekan saya. Kami akan membahas mengenai materi oligopoli. Yang pertama yaitu ciri-ciri oligopoli, kedua kecurangan kolusi, ketiga model kurva permintaan tertekuk, keempat rasio konsentrasi, kelima perbedaan merger horizontal, vertikal, dan konglomerat, yang keenam indeks Herfindahl. Ciri-ciri oligopoli. Yang pertama, menghasilkan barang standar maupun barang berbeda corak. Yang kedua, kekuasaan menentukan harga, ada kalanya lemah dan ada kalanya sangat tangguh. Yang ketiga, perusahaan oligopoli perlu melakukan promosi secara iklan. Yang keempat, saling ketergantungan. Yang kelima, produk bersifat homogen. Yang keenam, perusahaan baru sulit untuk masuk. Yang selanjutnya adalah kecurangan kolusi. Pengertian kolusi. Kolusi adalah kerjasama atau kesepakatan diam-diam untuk menipu orang lain dan mencapai keuntungan bersama bagi pihak yang terlibat. Kolusi adalah keadaan di saat beberapa perusahaan saingan bekerja sama untuk kepentingan mereka. Kolusi paling sering terjadi dalam satu bentuk oligopoli, di mana keputusan beberapa perusahaan untuk bekerja sama dapat secara signifikan mempengaruhi pasar secara keseluruhan. Pihak yang berkolusi dapat secara kolektif memilih untuk memengaruhi pasokan pasar barang atau menyetujui tingkat harga tertentu yang akan membantu mitra memaksimalkan keuntungan mereka dengan merugikan pesaing lain. Salah satu cara paling umum untuk berkolusi adalah penetapan harga. Selanjutnya, secara umum, peluang kolusi semakin tinggi ketika pertama, ada lebih sedikit perusahaan di pasar. Ketika jumlah perusahaan dalam suatu industri meningkat, lebih sulit untuk berkolusi dan berkomunikasi. Kolusi kemungkinan juga muncul ketika ada satu perusahaan dominan. Perusahaan dapat membuat pesaing lainnya mengadopsi strategi pengikut. Jika tidak mau melakukannya, mereka akan dipaksa keluar dari pasar. Yang kedua, perusahaan memproduksi produk serupa. Basis persaingan pasar adalah harga. Pemain lebih mudah untuk mengkoordinasikan penetapan harga. Produk yang homogen juga mengurangi preferensi konsumen terhadap satu produk dibandingkan dengan produk lain. Yang ketiga, perusahaan memiliki struktur biaya yang mirip. Jika biaya bervariasi secara signifikan antar perusahaan, lebih sulit untuk menetapkan harga untuk memperbaiki pasokan. Yang keempat, permintaan masing-masing perusahaan relatif setara. Jika salah satu perusahaan memiliki permintaan yang substansial, misalnya 80% dari permintaan pasar, perusahaan mungkin tidak berkolusi, tetapi berusaha mengeluarkan pesaing dari pasar.
Yang kelima, output dan harga setiap perusahaan dapat dengan mudah dipantau. Itu memudahkan koordinasi diam-diam dalam menentukan produksi dan harga jual. Yang keenam, permintaan cukup inelastis, sehingga ketika pemain menetapkan harga yang lebih tinggi, konsumen tidak beralih dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan total pemain di pasar. Yang ketujuh, hambatan masuk tinggi. Sebaiknya ketika perusahaan baru dapat dengan mudah memasuki industri, mereka dapat menetapkan harga dasar baru dan menghilangkan kolusi. Yang kedelapan, penegakan hukum lemah. Dalam kasus ekstrim, pemerintah tidak memiliki kerangka kebijakan dan hukum tentang praktik persaingan tidak sehat. Dalam kasus ini, perusahaan lebih leluasa menjalani kolusi. Selanjutnya, macam-macam kolusi. Macam-macam kolusi ada 4, yaitu kartel, pengawas harga, persetujuan, dan kolusi terselubung. Yang selanjutnya, contoh dari kolusi, yaitu praktek kolusi yang terjadi antara dokter dan perusahaan farmasi dibungkus dalam bentuk kerjasama, di mana dokter akan menerima diskon penjualan obat dari perusahaan farmasi yang diberikan dalam bentuk uang, barang, dan fasilitas lainnya. Kolusi yang terbentuk antara dokter dan perusahaan farmasi dalam meresepkan obat untuk pasien dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana suap yang diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 UU Anti Suap dan pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Anti Korupsi. Dokter swasta yang berkolusi dalam meresepkan obat terhadap pasien dapat dijerat dengan menggunakan pasal 3 Undang-Undang Suap, dan bagi dokter yang berstatus pegawai negeri sipil atau PNS dapat dikenakan pasal 12B Undang-Undang Anti Korupsi. Sedangkan bagi perusahaan farmasi yang memberikan hadiah 2 kepada dokter dikenakan pasal 2 Undang-Undang Anti Suap atau pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Anti Korupsi. Selanjutnya yaitu kurva permintaan tertekuk atau King Demand Curve. Kurva permintaan tertekuk adalah permintaan sebuah barang yang memiliki elastisitas berbeda, sehingga permintaan konsumen akan berbeda juga ketika harga naik dan turun. Pada kurva permintaan tertekuk ini terdiri dari 2 garis lurus. Di satu bagian garis lurus menunjukkan permintaan konsumen yang elastis terhadap kenaikan harga barang. Maka ketika harga barang mengalami kenaikan, maka jumlah permintaan akan turun pada persentase yang lebih tinggi. Misalnya harga produk naik 15%, jumlah permintaan akan turun lebih dari 15%. Bisa dikatakan bahwa konsumen sangat sensitif terhadap kenaikan harga produk. Di garis lurus bagian lain, permintaan inelastis terhadap penurunan harga barang. Ketika harga barang mengalami penurunan, permintaan konsumen terhadap barang tersebut mengalami peningkatan, tetapi hanya di persentase yang lebih rendah. Misalnya, bila terjadi penurunan terhadap produk sebesar 10%, permintaan konsumen akan meningkat kurang dari 10%. Dengan kata lain, konsumen kurang responsif terhadap penurunan harga produk. Selanjutnya yaitu rasio konsentrasi. Rasio konsentrasi atau concentration ratio bisa disebut juga CR, secara luas dipergunakan untuk mengukur pangsa pasar dari output, turnover, jumlah pegawai, atau nilai aset dari total industri. Rasio konsentrasi dapat digunakan untuk mengukur struktural
power karena melibatkan jumlah absolut perusahaan dan ukuran distribusi. CR yang didefinisikan sebagai persentase dari keseluruhan output industri yang dihasilkan oleh perusahaan terbesar. Biasanya, jumlah perusahaan N yang dihitung proporsi pangsa pasarnya adalah 4, sehingga dikenal sebagai CR4. Jika PI mewakili pangsa pasar dan jika proporsi dari output, turnover, jumlah pegawai, atau nilai aset dari total industri yang diwakili oleh perusahaan. I sama dengan 1, 2, dan seterusnya, dengan P1 lebih besar sama dengan P2 lebih besar sama dengan P3, dan selanjutnya, maka konsentrasi rasio CRN untuk N perusahaan dihitung CRN sama dengan P1 plus P2 plus P3 sampai dengan PN. Rasio konsentrasi berkisar antara 0 hingga 1 dan biasanya dinyatakan dalam persentase. Nilai konsentrasi yang mendekati angka 0 mengindikasikan bahwa sejumlah N perusahaan memiliki pangsa pasar yang relatif kecil. Sebaliknya, angka rasio konsentrasi yang mendekati 1 mengindikasikan tingkat konsentrasi yang relatif tinggi. Ya, di sini ada merger horizontal. Merger horizontal terjadi jika perusahaan bergabung pada perusahaan dalam industri yang sama. Kemudian, Anda akan melakukan konsolidasi bisnis dengan perusahaan yang beroperasi di ruang yang sama. Biasanya terjadi antara sesama pesaing yang menawarkan barang atau jasa. Tujuan merger ini untuk menciptakan perusahaan baru yang lebih besar dengan pangsa pasar yang banyak. Contoh merger ini seperti antara dua perusahaan roti dan perusahaan sepatu. Selanjutnya, merger vertikal. Merger ini terjadi ketika perusahaan Anda bergabung dengan perusahaan yang memproduksi barang atau jasa yang berbeda. Merger ini terjadi ketika penggabungan operasi dua perusahaan atau lebih yang sebenarnya beroperasi pada level berbeda dalam rantai pasokan industri. Contohnya jika perusahaan pemintal benang merger dengan perusahaan kain. Selanjutnya ada contoh lain berupa perusahaan ban merger dengan perusahaan mobil dan lain sebagainya. Selanjutnya ada merger konglomerat. Merger konglomerat terjadi ketika perusahaan Anda digabungkan dengan perusahaan yang terlibat dalam aktivitas bisnis tetapi sama sekali tidak terkait. Ada dua merger konglomerat, yaitu murni melibatkan perusahaan yang tidak memiliki kesamaan dan campuran melibatkan perusahaan yang mencari perluasan pasar atau perluasan produk. Baik, selanjutnya yaitu indeks Herfindahl-Hirschman atau biasa disebut HHI. Merupakan ukuran konsentrasi pasar di mana dihitung dengan menjumlahkan kuadrat dari pangsa pasar masing-masing perusahaan di dalam industri. Hal ini merupakan alternatif dari N-firm concentration ratio. Indeks ini biasanya digunakan untuk berbagai tujuan. Salah satunya yaitu untuk menentukan struktur pasar dan persaingan. Kemudian untuk regulator biasanya menggunakan untuk mengukur konsentrasi pasar dan mengevaluasi merger. Seperti apabila terdapat dua perusahaan melakukan merger, maka HHI ini berfungsi untuk menentukan apakah merger tersebut akan menghasilkan kekuatan monopoli yang melanggar undang-undang ataupun tidak. Kemudian untuk keterangan indeks Herfindahl sendiri, yaitu indeks Herfindahl berkisar antara 0 hingga 10.000 poin atau 100% untuk 10.000 poin. Kemudian nilai indeks mendekati 0 merupakan pasar persaingan sempurna, dan jika nilai indeks mendekati atau sama dengan 10.000 merupakan monopoli. Kemudian jika indeks kurang dari 1.500 termasuk pasar yang kompetitif, dan indeks antara 1.500 sampai 2.500 termasuk pasar yang terkonsentrasi sedang.
Kemudian yang terakhir yaitu indeks lebih dari 2.500 atau 2.500 sampai dengan 10.000 termasuk pasar yang sangat terkonsentrasi. Kemudian selanjutnya yaitu rumus indeks Herfindahl. Untuk yang pertama yaitu HHI. Untuk mencari HHI bisa dengan cara menjumlahkan market share pertama di pangkat 2 ditambah market share kedua di pangkat 2 ditambah market share ketiga di pangkat 2 sampai dengan market share ke N dipangkatkan 2. Kemudian yang kedua untuk N-frame concentration ratio bisa dihitung dengan market share ke-1 ditambah market share kedua ditambah market share ketiga sampai dengan market share ke N. Untuk lebih jelasnya tentang indeks Herfindahl, kami akan memaparkan dalam bentuk contoh, khususnya dalam perhitungannya. Nah, untuk HHI sendiri dengan rumus market share pertama dipangkatkan 2 dijumlah sampai dengan market share ke N dipangkatkan 2. Nah, dari tabel di samping kami menemukan angka dari market share pertama dipangkatkan 2 sampai dengan market share ke N yaitu ke 7 dipangkatkan 2 yaitu sebagai berikut: 34% dipangkatkan 2 ditambah 21% dipangkatkan 2 ditambah 16% dipangkatkan 2 ditambah 10% dipangkatkan 2 ditambah 9% dipangkatkan 2 ditambah 7% dipangkatkan 2 ditambah 3% dipangkatkan 2 menemukan hasil sebesar 20,92 atau dalam bentuk poin yaitu sebesar 2092. Nah, untuk poin sebesar 2092 ini termasuk dalam pasar konsentrasi sedang. Nah, selanjutnya untuk menghitung N-firm konsentrasi yaitu dengan rumus market share pertama dijumlah sampai dengan market share ke N. Nah, untuk menghitung kombinasi konsentrasi rasio yang kelima yaitu dengan menjumlahkan company yang pertama sampai dengan company yang kelima yaitu sebagai berikut: 34% ditambah 21% ditambah 16% ditambah 10% ditambah 9% menghasilkan persentase sebesar 90%. Nah, kurang lebih seperti itu untuk perhitungan indeks Herfindahl yang digunakan untuk mengukur konsentrasi pasar. Baik, itu tadi penjelasan materi oligopoli dari kelompok kami. Harapan kami dapat melengkapi nilai mikro ekonomi 1 ini dengan maksimal serta yang bermanfaat bagi siapa yang menonton video tersebut. Dari kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.